Ini dapat mandau dari mana? Dari Kalimantan, punya sesepuh. Oh, sampean sendiri ini pusaka keris dari mana? Ini dapat warisan dari Mbak Buyut. Mau nanya-nanya? Oh, silakan kita masuk ke pusaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas siapa namanya? Mas Alif. Mas Alif. Oh, pusaka keris. Ini dari ini warisan apa? Ya, warisan. Warisan eyang. Iya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu. Sahabat Mistero, berjumpa lagi dengan saya Ki Cokro Santri. Kebetulan ya, memang kemarin itu kita dengan tim Mistero memang punya keinginan, sudah menggagas akan mencoba menyemarakkan channel kita, channel Mistero dengan unsur-unsur budaya. Ya, ada baiknya sesekali kita mereview budaya Tosan Adi atau pusaka. Dan kebetulan saat kita mau syuting perdana, nah ini ada Mas Arif membawa temennya Mas Alif, ya, Mas Alif ini untuk menanyakan tentang dua bilah pusaka, ya, dan ini berbentuk keris ya. Yang pertama, sekalian aja saya review ya, mumpung kebetulan lagi ini syuting konten Mistero. Ini saya mulai dari ini ya, warangkanya ya. Warangkanya ini bergaya gayaman ya, bergaya gayaman Jawa Timuran. Nah, sepuh juga lumayan ya, bagus lah. Dan sepertinya bawaan asli ya ini sepertinya. Nah, terus kemudian kerisnya ini insya Allah ini dapur brojol, karena ini posisi masih belum diwarang ya. Ini masih sepertinya sama Mas Alif sudah berusaha untuk dibersihkan ya, dibersihkan. Sepertinya Mas Alif sedikit banyak sudah lumayan paham dengan tahulah cara membersihkan pusaka yang sudah berkarat. Tapi ini masih dibersihkan ringan lah, masih dijamas ringan. Nah, nanti apabila sudah diwarang, dibersihkan ulang secara bersih, direstorasi secara totalitas, nanti diwarang itu dimasukkan cairan arsenik gitu ya. Nah, maka nanti akan keluar pamornya. Dan sepertinya melihat dari guratannya ini, guratan pamornya ini, saya kasih minyak khusus ini biar agak terlihat. Insya Allah masuknya nanti kepada pendaringan kebak ya, antara pendaringan kebak atau waswutah. Nah, adapun mau waswutah ataupun pendaringan kebak, anasir energinya isoterinya memang harapan dari sang empu adalah agar sang pemegangnya itu pendaringannya kebak terus, jalannya rizki itu selalu ada. Nah, brojol itu filosofinya adalah berawal dari kata brojol, artinya keluar. Jadi harapan sang empu menempa keris brojol ini agar sang empunya atau yang memiliki itu mempunyai sebuah lompatan energi positif dari Tuhan agar mudah keluar dari permasalahan, agar mudah keluar dari kesulitan, selalu mendapatkan solusi yang terbaik bagi hidupnya. Nah, seperti itu brojol. Dan sangat kebetulan sekali ya, alhamdulillah. Sepertinya beliau juga baru pertama kali ini memiliki pusaka. Iya. Nah, sangat kebetulan saat beliau pertama kali diberikan amanah pusaka dari leluhurnya berdapur brojol. Nah, brojol itu kebetulan brojol dan tilam upeh atau jenis tilam itu boleh dikatakan kalau orang Jawa zaman dulu adalah
keharusan yang harus dimiliki pertama kali kalau orang ingin melestarikan budaya Tosan Aji atau merawat, menyimpan sebuah pusaka. Itu disarankan pertama kali adalah brojol dan tilam utuh. Nah, ini termasuk beliau sudah sangat beruntung. Biasanya kalau pertama mendapatkan itu brojol, kesana-sananya nanti juga akan muncul pusaka-pusaka lagi. Dan alhamdulillah ini brojol sepuh, tua, ya, tus, tangguh, utuh, sepuh. Insya Allah ini kalau melihat dari kepadatan besinya, pulen dan keras, namun tidak terlalu besar. Ini tangguh Mojopahit. Ini tangguh Mojopahit, ya. Keluaran Mojopahit, gitu ya. Nah, ya. Ini sepertinya, insya Allah, ya. Ini tilam upih. Nah, tilam upih dan ini tergolong patrem. Nah, dikatakan patrem itu gini, ini tergolong normal, artinya ukurannya kurang lebih paling sekitar 35, ya ada 33 sampai 35 cm ukuran keris pada umumnya. Ini berarti istilahnya keris ukuran normal lah, kan gitu ya. Nah, kalau ini keris pusaka istilahnya ukuran patrem. Patrem itu paling kalau kita ukur sekitar 20-25 cm, 28. Nah, itu ya. Artinya kalau ini tadi berapa? 30 berapa? Ini 33, ini hanya 28 cm gitu ya. Nah, jadi ini masuk kategori patrem. Patrem itu jimatan, istilahnya keris kecil. Nah, warangkanya sepertinya ini warangkanya baru. Jadi artinya bukan warangka bawaan. Kalau ini warangka bawaan dari zaman dulunya. Saya coba ya biar yakin, biar lebih terlihat. Ini juga sama saudara Alif sudah dibersihkan, ya. Sepertinya memakai seperti cairan jeruk atau lemon. Insya Allah ini nanti kalau sudah diwarang, ini pamornya bisa dwiwarna, bisa dua warna pamor. Karena di bawahnya ini sepertinya ada unsur junjung derajat atau nunggak semi, namun ke atasnya seperti ada unsur rinonce gitu, melati ronce gitu. Sepertinya ya gitu, karena saya belum tahu persisnya karena memang belum diwarang. Ya, tetapi saya pastikan ini pun tus, tangguh, utuh, sepuh. Dan insya Allah ini pun juga tilam upih, dapur tilam upih dengan tangguh atau keluaran Mojopahit. Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bersama-sama, sahabat Mistero. Wow, super. Awas rontok. Oh enggak. Takutnya ini ada penyangnya ini rontok. Alhamdulillah. Apa ya? Ada bahasa, peribahasa, di mana bumi kita pijak, di situ langit harus kita junjung, kan gitu ya. Karena ini adalah pusaka dari Kalimantan ya. Kita review satu persatu dulu dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mandau ya, mandau dari Kalimantan. Mandau ini mandau itu kan ada kalanya aksesoris, ada kalanya pusaka. Nah, ada mandau yang digunakan memang murni untuk senjata tikam dan gitu ya. Ada mandau pada untuk upacara-upacara tertentu, upacara adat atau ritual atau keagamaan tertentu, gitu ya, kepercayaan tertentu, sehingga menjadi sebuah pusaka. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat bagi
para ahli tosan aji dan sesepuh adat Kalimantan, kami haturkan hormat rahayu. Perkenankan saya untuk dengan keterbatasan pengetahuan saya untuk menerangkan, karena ini saudara kita Mas Erwin memang butuh keterangan. Jadi ini termasuk mandau bukan untuk semata untuk jaga diri dan peperangan saja, tetapi ini memang lebih pada, kalau istilahnya orang Jawa bilang itu ageman atau pusaka. Ini kalau sudah dibersihkan, memang ini seperti ada banyak ukiran-ukiran. Saya nggak tahu maknanya apa, karena ini adalah masuk kepada local wisdom atau kearifan lokal saudara-saudara kita, sesepuh-sesepuh kita yang ada di Kalimantan sana. Namun sepertinya melihat dari karakter bilah besinya yang kokoh ini saya pernah melihat di daerah Kalimantan Tengah. Mungkin kalau ada kesalahan, mungkin nanti barangkali ada saudara kita yang lebih tahu, boleh memberikan komen membenarkan ya, kita sharing. Nah, itu karena di antara kita nggak ada yang lebih. Dan ini tanduk rusa, hulunya, nah handle kalau kata orang sini, atau ya handle lah ya. Nah, mungkin bahasa Melayu sana adalah hulu. Ini hulunya ini menggunakan tanduk rusa, atau kata orang Jawa bilang kidang kencono. Nah, maka disinyalir biasanya yang menggunakan tanduk rusa begini, ini dulu dipegang oleh ya katakanlah orang ningrat, bangsawan. Mandau ini mendekati mantike, kepadatan tempaan yang benar-benar bagus, dan kombinasi besi serta baja yang pulen sehingga melahirkan besi yang empuk. Coba dipegang barangkali. Ini ada pulennya, ya, ada empuknya. Terus kalau di ketrik ini nggak bunyi ting gitu. Ada lembek-lembeknya. Nah, jadi di tataran tertentu kalau sudah di sana itu di kebudayaan Kalimantan sana, kebudayaan Mandau, nanti di atasnya ini mendekati mantike. Di atasnya ini adalah Mandau Mantike. Mandau Mantike itu ini lumer, ini termasuk lumer, itu lebih lumer lagi sehingga bisa ditekuk dengan mudah. Tetapi saat dipakai diayunkan itu bisa lurus dengan sendirinya. Nah, kembali ini warangkanya berukir. Ya, subhanallah. Ini biasa dipakai upacara-upacara. Sangat berbeda dengan kalau hanya dipakai perang. Kalau hanya dipakai perang, ornamennya tidak sebanyak ini. Nah, kayak ini ada penyang. Nah, penyang itu istilahnya apa ya? Katakanlah ada ornamen dari gigi-gigi tertentu, biasanya gigi binatang, dari mulai harimau sampai babi hutan, celeng, yang itu ya, dan lain-lain, bahkan ular kadang ya. Terus kemudian, maaf cakap, ini bahaya. Nah, ini senjata rahasia, mandau kecilnya ini, karena ini beracun. Nah, ini disisipkan racun, gitu ya. Nah, itulah kearifan ya nenek moyang kita lah, katakanlah, kita harus bangga dengan ini. Ini tombak, dan tombak ini masih satu paket ya. Ini masih satu paket, masih bagian dari mandau ini. Sepertinya adalah ya menurut kepercayaan mereka atau empunya dulu, ini diciptakan sejodoh. Ini tombaknya kalau istilah Jawa, kalau di Jawa ini namanya istilahnya ronpring. Nah, bentuknya godong pring atau ronpring. Maksudnya itu menyerupai daunnya bambu. Tapi kalau di sana saya nggak tahu ya, gitu ya. Jadi saya nggak berani menjelaskannya. Tapi yang jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum dibersihkan. Nanti kalau udah dibersihkan, insya Allah nanti pamornya ini keleng. Keleng itu hitam legam, hitam pekat gitu ya. Karena memang
Kenapa hitam pekat? Sepertinya ya memberikan ada isoteri tertentu atau tuah yang tertentu untuk proteksi, mempertahankan diri. Saya kayunya nggak tahu kayu apa, tapi yang jelas ini, ini ada kulit macan, kulit harimau ini, harimau kumbang. Ya, ini kulit harimau kumbang. Semuanya ori. Ini bukan aksesoris ya, tapi memang pusaka. Gitu. Jadi Mas Erwin pantas bersyukur, pantas berbangga. Orang Jawa ya, orang Jawa tetapi dapat apa namanya istilahnya kepercayaan luar biasa merawat pusaka saudara kita dari Kalimantan. Sepertinya Kalimantan Tengah ya, pokoknya dari bumi Kalimantan lah. Dirawat, nanti kalau sebisa mungkin kalau ada waktu nanti ya dibersihkan, diwarang mungkin ya, biar nanti ya katakanlah lebih terhormat lagi dan semoga membawa berkah.